dan selalu dalam penyertaan Tuhan ya. Sebelum memulai kebaktian hari ini, Kak Nindi mau tanya dulu deh. Adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada sarapan? Kalau sudah, berarti adik-adik sudah siap untuk mengikuti kebaktian kali ini. Kalau begitu, Kak Nindi undang untuk adik-adik semuanya bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan, sehingga pada hari ini kami masih bisa melakukan kebaktian walaupun secara online. Berkati kami Tuhan yang ada di rumah, kiranya Tuhan berkati diberi kesehatan, dan dalam mengikuti kebaktian kali ini, kami tidak terdapat gangguan dan dapat menerima apa yang diajari dengan baik. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Semuanya pada tahu kan?
bosan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Jum. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tugas banyak banget lagi. Males ah. Mending nonton YouTube aja. Nindi, sedang apa? Lagi belajar, Mami. Pintar sekali anak mama belajar. Belajar apa ini? Belajar matematika, bahasa Indonesia. Matematika bahasa Indonesia mana hasil kerjaanmu? Kan bisa ini aku ketik di HP, Ma. Oh hasil ya? kerjaannya. Oh, ketik dari mana ketikannya? Kan ini bisa lihat dari Google, Ma. Soalnya Nindi, kok banyak sekali alasannya Nindi. Memangnya gurunya Google sekarang? Terus kemarin Mama dapat WA dari wali kelasmu. Ada berapa tugas yang belum kamu kerjakan? Padahal itu Mama kalau tanya kamu selalu bilang sudah Ma, sudah Ma, sudah Ma. Itu sudahnya bagaimana itu? Ya sudah aku ketik di HP, tinggal nyatet aja, santai aja lah, Ma. Mama ini ya. Santai. Ini sudah pandemi. Kamu mengerjakan tidak tertib. Waduh, stres loh ini. Justru pandemi itu, Ma, bikin males. Lagian kan masih banyak waktu, jadi bisa dikerjain nanti. Nindi, ya nggak begitu amat lah. Nindi, coba ya dengar beberapa kali Mama sudah mengingatkan kamu ya. Itu loh firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam situasi sulit apapun kita harus tetap melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik.
Kalau kita tunda-tunda pekerjaan kita dengan alasan pandemi, ada waktu, besok masih bisa dikerjakan, tidak akan bisa kelar pekerjaan kita. Nanti tugasnya menumpuk, kamu ditegur mama, sekolah menegur kamu jadi stres, imunmu turun, malah kena virus nanti. Padahal ini informasinya loh Nindi, bahwa PTM yang kemarin tuh kan katanya mau ada PTM kan? Iya, nggak jadi-jadi, kesel deh. Nah, ternyata informasinya ini ada levelnya yang naik loh. Kota Batu ini katanya levelnya naik, PTM-nya masih belum jelas loh Nindi. Itu sampai kapan nanti seperti ini? Aduh Nindi, tetap semangat dia, tetap dikerjakan tugas-tugas ya. Nggak boleh sampai patah semangat. Caranya ya, kalau sudah bosan mungkin keluar sebentar, jalan, lakukan aktivitas yang berbeda dengan belajar, lalu kerjakan lagi. Pokoknya harus di deadline. Sehari, pekerjaan sehari harus selesai. Oke? Ya deh, Ya. Mak. Aku coba semangat ya untuk kerjain Oke, tugas. semangat, harus semangat ya. Oke ya, Tuhan memberkati ya. Oke Nindi, sekarang kerjakan lagi ya. Mama ke belakang masak dulu. Kamu mau dimasakkan apa? Ayam goreng aja deh, Mak. Ayam goreng, Iya. pakai apa masakannya? Pakai sambal. Sambal, ya. Mama buatkan sambal bawang kesukaan. Oke? Iya, terima kasih. Tuhan berkati, siap ya? Juga, Mak. Oke. Dadah. Adik, sebelum ke firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ambil sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam beribadah. Khususnya kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan melihat penggalan drama yang sudah kami saksikan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan dengan hikmat dan ketekunan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami, atas anak-anak-Mu semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan kuasa hikmat-Mu, firman-Mu boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagaimana adik-adik kabarnya? Baik ya? Iya. Tadi sudah melihat fragmen singkat, ya, melihat fragmen singkat. Kak Nindi yang sedang mengalami apa? Boring ya, boring dalam belajar ya. Tugasnya banyak, ya. Bosan di tempat belajar sendiri, temannya hanya HP dan lain sebagainya, ya. Bagaimana? Pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Kak Nindi? Aduh, bosan sekali, pekerjaannya menumpuk, ya. Terus kalau ditegur mama sama ya, atau punya cara yang lain untuk beralasan, untuk mengelabui mama atau orang tua bahwa sudah mengerjakan tugas. Bagaimana? Ada yang punya pengalaman yang sama? Ada yang mengerjakan tugas asal-asalan? Di Google kan ada, ya kan? Klik apa itu yang dicari, langsung sudah
terbuka tinggal mencatat. Kadang karena antusiasnya, semangatnya mencatat di Google, gak sambung-sambung dicatat saja. Nah, adik-adik, apakah sikap Kak Nindi atau saat adik-adik melakukan yang hal sama dengan Kak Nindi berkenan ya di hadapan Tuhan? Benar enggak ya di hadapan Tuhan? Ya pasti dibenarkan, Bu Jum atau Kak Jum ya. Kok sing Bu Jum dibuat ya? Apakah sikap yang sudah dilakukan Kak Nindi tadi benar enggak? Kira-kira Tuhan senang enggak ya dengan sikap Kak Nindi atau yang juga mungkin dilakukan adik-adik di rumah? Ya paling Tuhan memaklumi Kak Jum. Kan sekarang pandemi. Ini memang situasinya sulit Kak Jum. Bosan, jenuh di kamar sendiri, belajar, ketemunya buku. Ya, hiburan satu-satunya ya game atau chattingan dengan teman, ngomong-ngomong kosong, itu hiburannya. Nah, adik-adik, yuk kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana umat Tuhan juga pernah mengalami situasi seperti yang dialami oleh Kak Nindi tadi, ya. Meskipun memang bukan saat pandemi, tetapi situasinya hampir sama, ya, hampir sama. Nah, firman Tuhan hari ini temanya tentang masa depan penuh harapan. Ya, masa depan penuh harapan. Yuk, kita akan membaca Yeremia 29 ayat 1. Kita baca pada ayat yang keempat, ya. Sebenarnya 1 sampai 14, ya. 1 sampai 14, tapi kita baca ayat yang keempat, ya. Yuk, Kakak Jum baca, kalian juga bisa ikut membaca. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kisah ini berawal dari saat bangsa Israel dibuang di Babel. Ya, bayangkan adik-adik, sebuah negara, kota dibuang ke Babel. Zaman dahulu itu Allah punya cara bagaimana menata hidup bangsa atau umatnya untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau Allah, ya. Salah satunya adalah membawa
mereka bondong-bondong ke suatu negara, yaitu Babel namanya, dan disitulah mereka menetap. Akhirnya mereka disebut bangsa buangan. Nah, bayangkan adik-adik, ketika dibuang tinggal di negara orang lain, kira-kira nyaman enggak ya? Misal saja sudah kamu, mamamu, papamu mungkin mau bekerja, mungkin ada ya jadi TKI, terus kamu dititipkan, mungkin tidak dibuang ya, tapi dititipkan saja, mungkin ke rumah tante, ke rumah om, nenek. Kira-kira sama enggak nyamannya berada di rumah sendiri ketika tinggal dengan mama dan papa? Ya, enggak sama, ya, enggak enak. Rasanya enggak nyaman berada di tempat orang lain. Sama adik-adik dengan kisah bangsa Israel ini. Mereka berada di tempat orang lain, di negeri asing. Sangat beralasan sekali, mereka marah-marah, mereka putus asa, mereka jengkel, mereka mungkin menjadi untuk apa bekerja, untuk apa mengusahakan tanah, kok ini bukan tanahku, untuk apa membangun rumah bagus-bagus, toh ini bukan negaraku, nanti mungkin aku akan pergi. Banyak sekali ada di alasannya. Sama loh ya dengan Kak Nindi tadi. Ini sedang pandemi, Ma. Waktunya banyak. Ya, nanti sajalah saya mengerjakan. Katanya PTM, sekarang ternyata PTM-nya tidak muncul-muncul. Kapan ini? Pembelajaran tatap muka. Sangat beralasan sekali loh adik-adik. Kalian juga seperti itu loh. Sangat beralasan sekali. Sebentar lah, nge-game dulu lah. Toh hari Rabu nanti tugasnya. Hari Selasa nanti. Padahal setiap hari ada tugas. Nah, adik-adik, tapi apa nasihat firman Tuhan pada hari ini untuk orang-orang yang berada di situasi yang sulit, di tempat yang tidak nyaman? Apakah Allah membenarkan sikap seperti Kak Nindi tadi, atau sikapnya bangsa Israel ya, yang saat itu berada di pembuangan? Mereka bermalas-malasan, mereka enggan membangun rumah, mereka enggan bekerja keras. Apakah Allah memaklumi? Tuhan memaklumi adik-adik? Kasihan nih anak-anak komisi anak, ini memang sedang pandemi, harap dimaklumi. Ya enggak apalah, nge-game saja dulu untuk menghibur supaya enggak stres. Tugasnya ditunda dulu. Tahu-tahu tugasnya berjibun, menumpuk. Waduh, muncul sudah ya. Mama mungkin mengomel ya, memberikan nasihat-nasihat. Setelah itu dari guru, mungkin WA orang tua, tugasnya belum selesai. Ini semakin pusing loh ini, ya. Dari segala arah ditegur, dari segala arah diingatkan. Tambah stres, tambah pusing nanti. Nah, oleh sebab itu Allah juga tidak senang dengan sikap seperti itu. Makanya Allah melalui Nabi Yeremia disuruh mengingatkan bangsa Israel yang saat itu kondisinya sedang tidak beruntung seperti kita saat ini di tengah pandemi. Ya, Yeremia, Allah berkata berfirman pada Yeremia, sampaikan ke umatku yang sekarang sedang ada dalam pembuangan di Babel. Apa yang disampaikan atau apa yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia? Justru ya,
eh, Allah menyuruh Yeremia menyampaikan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Terus buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Lanjut, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Terus yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apa maksudnya firman Tuhan ini, adik-adik? Maksudnya adalah walaupun bangsa Israel dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sulit karena berada di tempat orang lain, tetapi Allah tetap menganjurkan bangsa Israel menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Ya, ketika dia berada di Babel, orang butuh rumah yang bagus, butuh rumah yang sehat, butuh rumah yang indah. Bangun, tidak boleh berpikiran percuma aku bangun rumah, nanti toh aku akan kembali ke bangsaku. Tidak boleh berpikir seperti itu. Terus Allah juga memerintahkan, usahakanlah kebunmu, supaya di situ pada ayat ini ya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tetap disuruh bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dan yang terakhir adalah usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana kamu tinggal, dan berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Maksudnya apa? Dimanapun bangsa Israel ditempatkan, entah itu di negerinya sendiri, entah itu di bangsa lain, bangsa Israel harus tetap menjadi berkat. Kehadirannya harus tetap membawa sukacita, kegembiraan, kesenangan bagi orang di sekelilingnya. Adik-adik, coba yuk kita ingat-ingat. Kamu atau Kak Nindi tadi, kalau situasinya seperti ini, ya, belajar, tidak belajar, alasan bosan, jenuh, dan lain sebagainya, iya memang itu fakta, ya kan? Itu benar, tidak ada yang memungkiri, ya. Tapi ketika pekerjaan mulai ditunda, ya, terus tidak mau melakukan sesuatu yang meringankan beban orang tua, lanjut seenaknya saja bangun siang, kira-kira apakah situasi itu membuat bahagia ya untuk mama, untuk papa yang mungkin sekarang juga sibuk mencari untuk kebutuhanmu. Ya kan, di masa pandemi ini kan banyak persoalan. Mungkin ada yang mamanya harus bekerja, yang tadinya di rumah harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan karena mungkin papa harus berhenti bekerja dulu, atau beralih pekerjaan yang tadinya pekerjaannya tetap, sekarang harus mungkin berjualan dan lain sebagainya. Ketika melihat situasi seperti ini, kira-kira ini adik-adik coba dipikir nih pakai logika ya, menyenangkan gak ya? Membawa sukacita gak bagi mama papa, bagi keluarga kira-kira? Bagaimana? Ya, tidak menyenangkan
adik-adik? Iya kan? Mama melihat pekerjaan belum beres, sementara harus memikirkan yang lain. Belum lagi ini imun ini harus dijaga dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, kebersihan. Nah, orang tua mengusahakan seperti itu. Ternyata adik-adik seenaknya mengerjakan tugas ditunda-tunda. Tidak mau membantu orang tua menyapu, tidak mau membantu menjaga adik, dengan berbagai alasan yang sepertinya masuk akal ya, sepertinya masuk akal. Ada loh adik-adik, Bu ini Kak Jum kan guru ya, Nah, satu saat ini pengambilan rapot nih ya. Terus ujung tunjukkan hasil rapotnya. Ternyata itu bulatan-bulatan, banyak bulatan-bulatan itu. Orang tuanya kaget, kok aneh? Setiap kali dia mengerjakan itu, pokoknya setiap kali saya tanya, bagaimana tugas hari ini? Beres, Ma. Beres, Pak. Ya, nanti dikira saya tidak percaya dengan anak. Ya, saya percaya sih kalau dia mengerjakan. Maka heran ini, kok banyak yang tidak mengerjakan? Nah, Kakak Ju buka Google Classroom ya. Buka, mari Bu, saya bukakan ya. Google Classroom-nya kan ada itu di HP saya ya. Saya buka namanya, klik. Nah, nih tugas apa yang belum Bu? PKN. Saya lihat ya Bu. Oh, tugas 1 belum terkirim. Tugas 2 belum terkirim. Ada 3 tugas ya Bu, belum terkirim. Apalagi Bu yang 0? Bahasa Indonesia. Saya bukakan Bu. Lah, adik-adik terlacak loh. Ya, terlacak loh sekarang dunianya serba canggih kok ya. Kita nggak bisa berbohong lagi, semua terlacak. Kalau seperti itu kira-kira datang nggak tuh sukacita? Saya lihat muka ibu ini yang tadinya datang dengan selamat pagi Bu Jum, apa kabar? Baik-baik ya Bu Jum. Wah, luar biasa, terima kasih loh ya sudah mengajar anak saya bla 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 gitu ya. Setelah tahu, beda adik-adik. Ini alisnya naik. Ini sudah tidak senyum, ini rata. Tidak melengkung begini ya. Melengkungnya begini ya kalau senyum ya. Melengkungnya ke bawah. Ini enggak, langsung rata begini ya. Baik Bu Ju, minta maaf ya. Aduh, saya malu sekali saya. Saya pikir anak saya seperti yang saya bayangkan. Dia bilang iya tugasnya, iya sudah selesai. Ternyata tidak, aduh saya malu sekali Bu Jum. Baik, nanti saya akan tindak lanjuti. Nah, adik-adik, itu yang terjadi. Fakta yang terjadi. Bangsa Israel tadinya pun juga seperti itu. Ya. Sudah putus asa, kecewa karena berada di pembuangan. Mereka banyak tidak melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan alasan banyak sekali memaklumi kondisi dan lain sebagainya. Adik-adik, hari ini Tuhan mengingatkan lagi. Karena apa yang terjadi pada bangsa Israel sesungguhnya ada di dalam rencana Tuhan. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dibuang begitu saja, tidak. Tetapi ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Karena tema kita tadi masa depan penuh harapan. Untuk menuju masa depan yang penuh harapan bukan berarti harus lurus-lurus saja, mudah-mudah saja. Tidak, nanti menjadi orang yang cengeng, orang yang tidak percaya diri, orang yang lembek.
nggak kuat, nggak tangguh kalau tidak ada tantangannya. Ya, oleh sebab itu bangsa Israel diingatkan sama Tuhan. Katakan pada bangsa Israel, walau dalam pembuangan mereka harus mendirikan rumah, mereka harus mengerjakan kebunnya, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kotanya, berdoa untuk kesejahteraan kotanya. Karena kalau kotanya sejahtera, kamu juga akan sejahtera. Demikian juga pada masa pandemi ini, adik-adik. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Sebagai umat Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita meyakini apa yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Mengapa harus pandemi, Kak Jun? Iya, supaya membuat kita tetap kuat, tetap tangguh, tetap mampu menghadapi tantangan. Ya. Terlebih Tuhan ingin tahu sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan dalam masa sulit, masa senang. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan? Nah, adik-adik bagaimana? Nih sudah diingat lo ya sama Tuhan bahwa dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang sulit atau sesukar apapun, anggap ini sebagai tantangan kita untuk bisa menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mampu menghadapi tantangan untuk mencapai kesuksesan. Percayalah, ada rencana Tuhan yang indah di balik semua kejadian yang kita alami saat ini, seperti Allah punya rencana yang indah untuk bangsa Israel. Kalian tahu, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang paling cerdas, bangsa yang menjadi umat pilihan Allah. Oke, tetap semangat ya. Walaupun pandemi, walaupun PTM masih belum ada kepastian, mungkin ada ya, masih sesi-sesi, tapi yang datang semua kan masih belum, ya kan? Tetap semangat, tetap percaya Tuhan akan memberikan akhir yang indah. Oleh sebab itu, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik, yuk. Walaupun dalam situasi yang sulit, ya, kita harus tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Oleh sebab itu, kita harus selalu minta kekuatan kepada Tuhan untuk melewati masa sulit ini. Dan jangan lupa rajin berdoa supaya Tuhan menolong kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca ya ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kalau mulai puring, kalau mulai malas, yuk kita baca ayat ini ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 bagian A ya. Oke. Kak Jum bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Allah memiliki rancangan yang membawa damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Amin. Baik adik-adik, melalui firman Tuhan ini, adik-adik tetap semangat, pantang menyerah, dan setia berdoa kepada Tuhan.
Mari kita akan tutup di dalam doa. Ambil sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Walau saat ini kami dalam situasi yang sulit, di masa pandemi ini kami banyak mengalami kesulitan dalam belajar, dalam berteman, saat berada di rumah, saat berada di luar. Begitu banyak hal-hal yang membuat kami takut, membuat kami bosan, membuat kami malas, sehingga kami lupa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Justru kami melakukan hal-hal yang merugikan diri kami. Tuhan, ampuni kami. Oleh sebab itu, saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami tetap bisa melakukan tugas-tugas kami, kewajiban kami, baik sebagai anak, sebagai siswa, sebagai teman, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah dengarkan firman yang tadi disampaikan oleh Bu Jum. Semoga firman yang telah disampaikan dapat tertanam di setiap hati adik-adik dan dapat dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan adik-adik menyiapkan persembahan adik-adik semua dengan disatukan dengan persembahan mama papa dan diberikan pada saat mama papa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan kebaktian kami. Kami telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami terapkan pada kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, di mana beberapa dari kami sudah mulai bertatap muka. Kiranya Tuhan berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami. Semoga apa yang telah guru jelaskan dapat kami serap dan dapat kami lakukan juga Tuhan dalam kehidupan kami juga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kesehatannya di masa sekarang ini, di mana orang tua rentan untuk terkena penyakit yang merajalela. Kiranya Tuhan berkati pekerjaannya juga Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami ini. Kiranya Tuhan berkati kami, dan biarlah hari ini kami dapat melakukan dengan baik dan sesuai dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita telah sampai di akhir kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih untuk adik
adik-adik yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mengikuti kegiatan kebaktian online anak kita di Batu jam 8 pagi